Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Farisa Widanta dengan NIM 24109111120008 dengan dosen pengampu Dr. Oski Leandri, Magister Kesehatan. Izin dok, izin untuk membawakan materi anatomi muskuloskeletal di regiotoraksis dan memberi superioris, termasuk vaskularisasi dan inervasi. Nah, sebelumnya muskuloskeletal sendiri merupakan sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan membentuk postur tubuh. Kata muskuloskeletal sendiri berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan juga skeletal yang berarti tulang. Nah, fungsinya sendiri yaitu memberikan bentuk dan dukungan struktural, melindungi organ internal, memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot dan artikulasi sendi, dan juga menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Nah, masuk ke anatomi tulang regiotoraksis. Pada regiotoraksis sendiri, ada beberapa struktur utama. Yang pertama yaitu vertebrae thoracicae, yang terdiri dari 12 vertebra T1 sampai T12 yang memberikan perlindungan organ toraks dan sebagai titik perlekatan bagi otot. Nah, kemudian ada sternum, yaitu di sini, yang merupakan tulang datar di bagian anterior dada yang terdiri di atas manubrium, corpus terni, dan juga processus xiphoideus. Kemudian ada pula costae atau tulang rusuk sebanyak 12 pasang yang terhubung ke vertebra thoracicae. Dibagi menjadi costa vera, costa spuriae, dan costa fluctuates. Nah, di sini tampak vertebra kita, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracicalis 1 sampai 12, vertebrae lumbalis, dan juga ossacrum. Nah, tulang-tulang ini sendiri berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi organ toraks dan juga menyediakan titik perlekatan seperti yang saya bilang tadi. Kemudian masuk ke otot regiotoraksis yang terdiri atas beberapa struktur utama, yaitu yang pertama ada otot superficial yang terdiri dari musculus pectoralis major. Di sini yang merupakan otot besar di dada yang berfungsi dalam aduksi dan rotasi internal humerus. Kemudian ada pula musculus pectoralis minor yang terletak di bawah musculus pectoralis major yang berfungsi sebagai stabilisasi skapula dengan menariknya ke anterior dan inferior. Kemudian ada pula otot diafragma dan juga otot interkostal. Otot interkostal sendiri ada tiga, yaitu musculi intercostalis externi yang berperan dalam elevasi tulang rusuk selama inspirasi, kemudian musculi intercostalis interni yang berperan dalam depresiasi tulang rusuk selama ekspirasi, dan juga musculi intercostalis intimi, yaitu lapisan terdalam yang membantu fungsi otot interkostal internal. Kemudian ada pula otot postural dan stabilisasi tulang belakang yaitu musculus erector spinae, yaitu iliocostalis, longissimus, dan spinalis, dan juga musculi transverso spinalis. Untuk lebih jelasnya, seperti ini. Di sini ada musculus deltoideus, musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi, musculus obliquus externus abdominis. Kemudian ada pula di sini yang saya sebutkan tadi yaitu musculus pectoralis major dengan di belakangnya musculus pectoralis minor. Nah, pada regiotoraksis sendiri ini terdapat sendi dan juga ligamen yang penting, yaitu yang pertama untuk artikulasi yang penting ada articulatio sternococcygealis, sternum dan tulang rusuk, kemudian articulatio costovertebralis, tulang rusuk dan vertebra thoracica, kemudian articulatio intercontralis, yaitu
cartilago antarkostal. Kemudian untuk ligamen utamanya ada ligamen sternocostaliradiatum, kemudian ligamen costotransversarium, dan juga ligamen longitudinale anterius dan posterius. Kemudian masuk ke anatomi tulang di regio membri superioris. Di sini ada struktur tulang utama, yaitu yang pertama clavicula, yang merupakan tulang panjang yang menghubungkan sternum, dan juga scapula. Scapula ini dia yang merupakan tulang segitiga yang berperan sebagai titik perlekatan banyak otot bahu. Kemudian ada pula Sumerus yang merupakan tulang panjang pada lengan atas yang berartikulasi dengan scapula dan radius serta ulna. Kemudian radius serta ulna yaitu tulang lengan bawah yang berperan dalam pronasi dan supinasi tangan. Nah, sini tampak Sumerus, radius dan ulna. Kemudian di sini ada osa carpalia, dan osa metacarpalia dan juga phalanges. Nah, kemudian ada artikulasi penting di area ini yaitu sendi bahu, yaitu glenohumeral yang bersifat fleksibel namun rentan terhadap dislokasi. Kemudian ada pula sendi siku yang terbentuk dari humerus, radius, dan ulna yang memungkinkan fleksi dan ekstensi, dan juga sendi pergelangan tangan yang kompleks dengan beberapa tulang kecil atau karpal. Nah, pada tulang regio membri superioris ini berfungsi memberikan mobilitas tinggi pada area ekstremitas atas, maaf, dan juga menyediakan kestabilan untuk aktivitas tangan dan juga jari. Kemudian masuk ke otot regio membri superioris. Nah, di sini ada strukturnya yaitu otot bahu dan juga lengan atas, di mana otot bahu ini ada deltoid yang bertanggung jawab untuk abduksi bahu dan juga rotator cuff, yaitu empat otot utama yang terdiri atas supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang menstabilkan sendi bahu. Dan kemudian pada otot lengan atas sendiri, yaitu terdapat biceps brachii yang memungkinkan fleksi siku dan supinasi lengan bawah, kemudian triceps brachii untuk ekstensi siku, dan juga brachialis untuk fleksi siku yang kuat. Nah, di sini kita lihat untuk ini dia rotator cuff, di mana ini posterior view, anterior view. Di sini ada supraspinatus, di sini infraspinatus, di sini dan subscapularis, teres mayor, dan juga minor. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini ada musculus deltoideus yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada pula musculus trapezius acromion. Kemudian musculus infraspinatus tadi. Kemudian musculus teres minor dan juga mayor. Musculus latissimus dorsi, musculus triceps brachii, musculus brachioradialis, kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus anconius, musculus extensor carpi ulnaris, dan masih banyak lagi di area sini. Ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Kemudian untuk sendi dan ligamen yang terdapat pada membran regio membri superioris, yaitu ada sendi utama yaitu articulatio glenohumeralis yang seperti saya sebutkan tadi pada bahu, kemudian articulatio stupiti pada siku, articulatio radiocarpalis pergelangan tangan, articulatio metacarpophalangalis, dan interphalangalis jari-jari tangan. Kemudian untuk ligamennya ada ligamen coracoacromiale, kemudian ligamen glenohumerale, ligamen collaterale, ulnari, dan radiale.
Nah, di sini tampak lebih jelas ini deltoid yang sudah di-cut, dipotong, dan juga pectoralis mayornya juga dipotong supaya terlihat pectoralis minornya. Di sini ada subclavius, kemudian sternum, dan juga scapula untuk lebih jelasnya. Di sini juga tampak biceps brachii, short head, dan juga biceps brachii long head, dan juga brachialis. Ini untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian masuk ke vaskularisasi. Untuk regiotoraksis sendiri, ada arteri utama yang berperan yaitu arteri toracica interna yang berjalan di sepanjang sisi dalam dinding toraks dan memberikan cabang ke ruang interkostal anterior. Kemudian ada arteri interkostalis yang terdiri dari arteri interkostalis anterior dan posterior yang mensuplai ruang interkostal. Kemudian di sini tampak lebih jelasnya. Di sini ada arteri interkostalis suprema, kemudian arteri subclavia, arteri interkostalis posterior, arteri thoracica interna yang penting tadi, kemudian arteri musculofrenica, arteri epigastrika superior. Dan untuk drainase venanya di sini melalui vena azygos yang mengumpulkan darah dari dinding toraks dan mengalirkannya ke vena cava superior dan juga vena hemiazygos yang mengalirkan darah dari sisi kiri dinding toraks ke vena azygos. Di sini tampak vena intercostalis superior sinistra, di sini vena brachiopelvica sinistra, vena hemiazygos aksesoria, ini yang hemiazygos, vena hemiazygos, kemudian ini vena thoracica interna, kemudian ini ada vena intercostalis anterior, kemudian vena azygosnya di sini, ada vena intercostalis posterior, dan juga intercostalis superior dextra dan brachiocephalica dextra. Untuk regio membri superior sendiri, arteri utamanya yaitu arteri subclavia, arteri axillaris, maaf, arteri brachialis, arteri radialis, dan juga arteri ulnaris. Untuk drainase venanya, vena cephalica, vena basilica, dan juga vena brachialis. Inervasi, maaf, pada regiotoraksis sendiri yaitu nervus intercostalis di T1 sampai T11 dan juga nervus phrenikus di C3 dan C5. Di sini terlihat cervical nerve C1 sampai C8, tadi C5, C3 sampai C5. Kemudian thoracic nervus T1 sampai T12. Kemudian lumbar nervus dan sacral nervus. Nah, untuk regio membri superioris sendiri, plexus brachialis di C5 dan sampai T1 dengan nervus musculocutaneus yang berfungsi mengontrol flexor lengan, kemudian nervus medianus yang berfungsi untuk mengontrol otot flexor tangan dan sebagian otot jari, kemudian nervus ulnaris yang mengontrol otot intrinsik tangan dan juga nervus radialis yang mengontrol ekstensor lengan dan tangan. Nah, vaskularisasi dan juga inervasi ini berperan penting dalam suplai darah dan juga kontrol saraf. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, untuk arteri aksilaris di sini, kemudian arteri sirkumflexa anterior dan posterior humeri, arteri profunda brachii, arteri collaterales ulnaris superior, arteri collaterales ulnaris inferior, arteri ulnaris, arteri radialis, kemudian arteri recurrens radialis, arteri brachialis tadi, dan juga arteri circumflexa humeri anterior.
Nah, di sini ada musculus deltoideus. Untuk lebih jelasnya, musculus pectoralis major, musculus biceps brachii, dengan ada pula musculus coracobrachialis, kemudian musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus biceps brachii pula dengan tendo, dan kemudian musculus flexor carpi radialis, musculus brachioradialis, musculus pronator teres, kemudian ada pula musculus latissimus dorsi, musculus teres mayor, dan musculus subscapularis. Oh ya, dan juga musculus pectoralis minornya. Untuk nervusnya, di sini terlihat nervus medianus, kemudian nervus ulnaris, nervus cutaneus antebrachymedialis, dan juga nervus musculocutaneus. Dan masih banyak lagi. Nah, demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.